kabar saudara? Jumpa lagi bersama saya Heri Herman dalam Dialog TVRI. Dan malam hari ini kita akan membicarakan tentang topik yang belakangan ini menjadi banyak buah bibir di kalangan masyarakat. Beberapa hari lagi kita akan punya perhelatan besar di bidang politik, yakni pelantikan Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019. Dan sejalan dengan itu, ada beberapa peristiwa yang mengiringinya, diantaranya adalah pesta rakyat nanti juga akan digelar pada hari tersebut, hari pelantikan tersebut. Dan sementara suara di kalangan masyarakat juga beredar bahwasanya siapa-siapa nanti yang akan menduduki jabatan-jabatan di pos menteri yang disusun oleh Jokowi dan Yusuf Kala. Nah, tentu saja postur kabinet Jokowi JK ini menjadi sebuah topik yang seksi untuk kita bahas bersama. Apalagi kalau kita melihat akhir-akhir ini ada semacam manuver yang dilakukan oleh Presiden terpilih Jokowi yang dikenal dengan politik meja makan. Adakah kaitannya politik meja makan ini dengan postur kabinet yang akan disusun oleh Presiden terpilih? Akan kita bahas bersama dua narasumber yang telah hadir di studio. Yang pertama-tama adalah paling ujung kanan, ini pengamat politik dari Universitas Indonesia, Bung Boni Hargens. Selamat datang, Bung. Selamat malam, Mas Heri. Dan yang persis di sebelah kanan saya, yang berada di tengah, adalah Bung Heri Budianto. Beliau adalah pengamat politik dari Universitas Mercu Buana. Selamat datang. Ya. Dan saudara, sebelum kita lanjutkan dialog kita, terlebih dahulu kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah pengantar yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami berupa prolog berikut ini. Pergantian Presiden Republik Indonesia tinggal menghitung hari. 20 Oktober 2014 akan menjadi hari bersejarah bagi Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala. Pelantikan Presiden yang akan dilaksanakan di Gedung Parlemen Senayan sekaligus akan menjawab seperti apa nantinya model kepemimpinan yang akan dijalankan Jokowi JK. Telah diketahui bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi JK telah mengumumkan jumlah kementerian kabinetnya, beserta pembagian profesional dan jatah untuk partai. Dengan komposisi 18 jatah menteri akan diduduki oleh profesional, sedangkan 16 sisanya untuk profesional parpol. Namun kemudian terjadi evaluasi dan perubahan. Kabinet yang akan dipimpin Jokowi bersama Yusuf Kala berubah menjadi 4 kementerian koordinator dan 33 kementerian. Maka dengan demikian formasi porsi untuk kalangan profesional dan partai berubah menjadi 18 profesional dan 15 dari partai pengusung koalisi Indonesia Hebat. Meskipun Jokowi belum menyebutkan nama dan masih ada kemungkinan perubahan postur kabinet hingga 21 Oktober nanti, namun sejumlah nama yang akan menduduki kursi kabinet Jokowi JK telah mencuat ke permukaan. Ya, itulah sekelumit pengantar yang akan membawa kita untuk mendalami topik yang kita bahas pada malam ini, yakni postur kabinet Jokowi JK. Ini pertama-tama harus ke Bung Boni Hargens dulu nih. Dari 34 kementerian, 18 profesional, kemudian 16 profesional parpol istilahnya begitu. Tapi kemudian belakangan menjadi 33 kementerian, 18 profesional dan 15 dari parpol, dan nanti ditambah lagi dengan 4 Menko begitu. Tapi akan ada wacana untuk menghapus wakil-wakil menteri kecuali wakil menteri Kementerian Luar Negeri. Bagaimana Bung Boni melihat ini? Saya kira postur kabinet itu kan sebetulnya disesuaikan dengan visi misi, program-program prioritas yang mau dijalankan. Dan kita semua tahu bahwa pemerintahan Jokowi ini sudah menetapkan intisari dari visi misinya itu Trisakti Soekarno yang dijabarkan kemudian menjadi 9 poin besar yang disebut Nawacita. Dan tim transisi sudah sepakat juga merumuskan bahwa postur ini bertahan di 34, di mana 18 diisi oleh profesional, 16 diisi oleh orang partai. Nah, saya sengaja memakai profesional hanya untuk yang non partai, karena memang istilah itu
secara teoretis memang untuk non partai. Jadi tidak ada istilah profesional partai enggak ada. Orang partai atau orang profesional. Nah, saya kira ini bagian dari realistis, sikap yang realistis di dalam berpolitik ya. Bahwa banyak yang menuduh, oh ini Jokowi sudah ditekan oleh kepentingan partai dan sebagainya. Saya kira siapapun pada posisi Pak Jokowi, dia pasti tunduk pada realitas politik. Karena kekuasaan ini bukan sekedar sesuatu yang ideal, tetapi juga mempertimbangkan sesuatu yang real. Dan tantangan-tantangan ini kan real. Maka menurut saya pilihan ini sudah tepat. Artinya kompromi dalam tanda kutip, kalau saya pakai bahasa yang lain, transaksional itu tetap harus transaksional. Saya kira enggak. Ini kan soal motivasinya, dasarnya. Kalau transaksional kan dasarnya adalah pertukaran kepentingan. Kalau ini enggak. Dasarnya adalah penyesuaian antara cita-cita ini dengan realitas politik. Tidak ada transaksi di situ. Kenapa saya bilang tidak ada transaksi? Karena tetap dasarnya adalah kompetensi dan integritas. Tentu saja mempertimbangkan kesesuaian antara figur itu dengan cita-cita yang mau dijalankan oleh Pak Jokowi JK. Maka tidak mungkin nanti meskipun dia orang partai lalu yang muncul adalah bandit-bandit, pemain-pemain lama yang kita tahu semua ikut ambil bagian di dalam merusak sistem negara ini. Ya, artinya mau partai ataupun profesional, tentu saja dia lolos di dalam kriteria integritas, kompetensi dan sebagainya. Ya. Oke. Kalau beredarnya sejumlah nama untuk menempati pos-pos tertentu, saya kira saya mungkin tidak bisa secara murni sebagai pengamat membahas ini. Ya, karena bagaimanapun saya juga bagian dari relawan Jokowi JK, sehingga membicarakan nama mungkin bukan kompetensi kita kemudian ya. Dan tentu saja kita menghindari dari awal, dan kami sudah sampaikan ke Pak Jokowi dari awal, kita tidak akan bicara soal nama siapa menjadi apa. Karena yang paling penting adalah mampu nggak nanti postur kabinet ini dan orang-orangnya mewujudkan revolusi mental yang menjadi intisari dari seluruh gagasan perubahan nawacita ini. Bung Heri, tanggapan? Ya, saya kira memang menjadi sangat penting ketika saya ambil poin yang disampaikan oleh Bung Boni adalah mengenai integritas tadi. Itu menjadi poin penting karena kita tahu bahwa Pak Jokowi ini memiliki rekam jejak yang sangat baik dan beliau tidak tersandera oleh masa lalu. Jadi mestinya menteri-menteri yang nanti akan ditempatkan juga harga mati menurut saya soal integritas itu. Karena kalau nanti melibatkan orang-orang yang dipertanyakan ya, maksud saya memang tidak menjadi perdebatan ketika misalnya batasan daripada orang-orang yang tidak memiliki integritas seperti apa. Apakah orang yang pernah dihukum misalnya tersangka, atau bahkan orang-orang yang pernah disebut-sebut saja misalnya terlibat terhadap satu kasus. Nah, menurut saya itu juga tidak perlu diakomodir. Karena kalau diakomodir akan membahayakan Jokowi. Jadi Jokowi sebagai seorang yang bersih, sebagai seorang yang memiliki rekam jejak baik, dan publik menilai beliau adalah orang yang sangat dekat dengan rakyat, jangan tersandera nih dengan orang-orang yang nantinya ditempatkan tapi mereka justru merugikan secara keseluruhan dari pemerintahan Pak Jokowi JK. Bung Boni, kalau kita lihat dari nawacita tadi, kemudian kita juga tahu ada penekanan dalam pemerintahan Jokowi JK nanti di 6 bidang utama seperti maritim, kemudian kesehatan, SDM dan energi serta pangan. Ini kalau kita kaitkan lagi dengan sejumlah nama yang beredar, itu mengakomodir itu? Ya, saya kira jelas ya. Karena kan yang menjadi justru yang sangat serius dipertimbangkan di dalam penentuan posisi di kabinet, saya kira pada posisi-posisi prioritas itu. Ya, semua orang mungkin mencoba meraba-raba dan menerka dan mengatakan ini sistemnya dan prosesnya tertutup, berbeda sekali dengan ketika Pak SBY dulu membahas menteri. Saya kira ini justru memperlihatkan di awal betapa seriusnya pemerintahan ini mau menentukan orang di dalam mengisi ruang-ruang jabatan ini. Karena ini betul-betul pemerintahan untuk berbuat, bukan sekedar untuk membangun citra. Ya, itu yang paling penting. Sebagai relawannya Jokowi, tentu Anda punya bocoran tentang nama-nama itu. Bisa dibocorin sedikit nggak? Saya kira tidak ada kompetensi juga. Tidak ada kompetensi itu ya. Artinya atau kalau boleh saya meminta konfirmasi gitu, seperti saya mendengar Cahyokumolo katanya mendapat jatah menjadi Mendagri gitu kira-kira. Saya kira semua akan menjawab yang sama. Meskipun semua orang bilang ini kamuflase atau lagu lama, bahwa ini hak prerogatif presiden.
tidak ada yang bisa ganggu gugat. Kita tunggu ya tanggal 21 saya kira udah diumumkan. Oke, baik. Tapi ini ada yang menarik gitu ya. Ketika beberapa minggu lalu DPR, MPR bersidang, kemudian kita lihat bagaimana antara koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat itu di masyarakat kemudian timbul, wah ini ada pertarungan dua kubu yang ini. Nah justru itu menariknya Mas Heri. Saya nangkap sepertinya roh dari pertanyaan ini. Ini kan orang melihat bahwa ini pemerintahan ke depan ini akan begitu sengit ya. Kalau dia bergerak positif, ini akan terjadi check and balance, saling kontrol yang menarik antara legislatif dan eksekutif. Kalau dia negatif, ada upaya untuk menghambat kerja pemerintah oleh parlemen misalnya, dan seterusnya. Tapi saya kira kecurigaan-kecurigaan ini boleh-boleh saja, tetapi saya tidak begitu yakin bahwa itu bisa terjadi. Karena apa? Kelompok Merah Putih juga kan terdiri dari orang-orang yang kita semua kenal lah. Saya mau mengatakan bahwa di situ tidak ada malaikat. Nah artinya begitu Anda menyerang, saat yang sama juga banyak sekali senjata yang bisa menyerang balik, gitu loh. Beberapa hari lalu saya bicara dengan salah satu pimpinan dari kubu Merah Putih melalui telepon. Saya cuma mau menegaskan bahwa kalau bisa negara ini jangan dibikin rusak dengan pertikaian kepentingan yang tidak penting. Maka perlu mendukung pemerintahan Jokowi. Dan beliau mengatakan dengan tegas, kami tidak pernah berniat menjatuhkan Pak Jokowi. Tetapi inilah upaya untuk menjaga saling kontrol antar lembaga negara. Saya bilang oke, kalau di situ poinnya kita setuju. Tetapi kalau tujuannya adalah balas dendam politik, saya kira kita semua tahu siapa ketua DPR, siapa ketua partai ini seperti itu yang sekarang menyerang Jokowi, dan kita semua tahu catatan-catatan mereka. Gitu. Baik. Nanti kita akan perdalam ke Mas Heru Budianto. Namun kita harus jeda dulu, dan pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Menemani aktivitas Anda di pagi hari, kami suguhkan beragam informasi menarik seputar dunia olahraga. Beragam cabang olahraga ada di sini, baik nasional maupun mancanegara. Saksikan TVRI Sport setiap hari jam 7 pagi di TVRI. Jayalah terus olahraga Indonesia. Masih nonton TV kan? Kalau gitu matikan dulu dong lampu yang tidak terpakai. Kita harus hemat energi loh. Matikan dan cabut peralatan listrik bila tak digunakan. Mengatur suhu AC Anda pada suhu 25 derajat. Gunakan peralatan yang hemat listrik. Hemat listrik, hemat BBM juga ya. Gunakan transportasi umum. Atau untuk jarak dekat, Anda bisa naik sepeda atau jalan kaki. Mari kita hemat energi mulai dari sekarang. Demi kita dan masa depan anak cucu kita. Mbak kamu ini kalau mandi airnya jangan dibuang-buang gitu. Tenang kok Bu, air kan banyak. Nanti kalau air habis gimana? Ora mungkin kok Bu. Ingat, air tanah bisa habis. Jangan hamburkan. Masih nonton TV kan? Kalau gitu matikan dulu dong lampu yang tidak terpakai. Kita harus hemat energi loh. Matikan dan cabut peralatan listrik bila tak digunakan. Mengatur suhu AC Anda pada suhu 25 derajat. Gunakan peralatan yang hemat listrik. Hemat listrik, hemat BBM juga ya. Gunakan transportasi umum. Atau untuk jarak dekat, Anda bisa naik sepeda atau jalan kaki. Mari kita hemat energi mulai dari sekarang. Demi kita dan masa depan anak cucu kita. Dalam sisi kehidupan, setiap orang pernah mengalami beragam kejadian. Apapun itu, pasti ada hikmahnya. Saksikan 1001 kisah hikmah, di mana kita bisa belajar dari sebuah peristiwa yang ada. Mau kemana pemirsa? Sini aja. Ini saking 1001 kisah hikmah, Senin hingga Jumat pukul 4. Di sini, di Masih nonton TV kan? Kalau gitu matikan dulu dong lampu yang tidak terpakai. Kita harus hemat energi loh. Matikan dan cabut peralatan listrik bila tak digunakan. Mengatur suhu AC Anda pada suhu 25 derajat. Gunakan peralatan yang hemat listrik. Hemat listrik,
Hemat BBM juga ya. Gunakan transportasi umum. Atau untuk jarak dekat, Anda bisa naik sepeda atau jalan kaki. Mari kita hemat energi mulai dari sekarang. Demi kita dan masa depan anak cucu kita. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Kita lanjutkan dialog kita ini dengan memberi kesempatan kepada Bung Heri Budianto nih tadi. Soal bagaimana tadi sudah ditanggapi oleh Bung Boni Hargas, bahwasanya beberapa minggu lalu terjadi begitu hebat di MPR DPR. Nah, ini kaitannya dengan penyusunan kabinet nanti bagaimana? Ya, saya kira udah jelas ya bahwa dua kubu ini menurut saya saat ini mereka memiliki komitmen, terutama Koalisi Merah Putih memiliki komitmen untuk melakukan check and balances. Jadi bukan dalam tanda petik merongrong. Ini yang penting. Ketika terjadi misalnya upaya untuk melakukan penghambatan misalnya terhadap pemerintah, ya bukan hanya dari kalangan relawan atau Koalisi Indonesia Hebat yang nanti akan melakukan semacam kritik juga terhadap Koalisi Merah Putih, tapi rakyat juga melakukan kontrol menurut saya. Jadi bukan berarti Koalisi Merah Putih yang kuat di parlemen tanpa kontrol ya. Nah, ini juga rakyat akan melakukan kontrol menurut saya. Dan jelas posisinya sekarang saya kira kalau memang dari hitung-hitungan politik di parlemen misalnya kalau kita bandingkan Koalisi Merah Putih dengan Indonesia Hebat, memang kalaulah kemudian keputusan di parlemen itu diambil secara voting, Merah Putih menang dalam kondisi sekarang ya. Tapi kan ya itu tadi, sekarang Pak Jokowi pun melakukan safari politik. Ada yang mengatakan kemenangan itu bahkan 5-0 gitu skornya gitu ya. Tapi dan kemudian Jokowi kemudian melakukan manuver dengan ini menurut saya yang menarik. Politik jadi meja makan. Pak Jokowi itu tidak melakukan sebuah aktivitas politik, membangun komunikasi politik melampaui kewenangan yang dia miliki. Coba perhatikan, selama kontestasi terjadi di parlemen, Pak Jokowi itu tidak terlibat langsung. Itu diserahkan sepenuhnya kepada Koalisi Indonesia Hebat, dalam hal ini PDIP, untuk melakukan itu. Lalu kemudian, begitu menjelang pelantikan, dan tadinya kan ada sebuah isu yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini tidak bisa dilantik tanggal 20, ada upaya untuk melakukan penyegalan. Tapi kan dipastikan oleh MPR, dipastikan oleh DPD, dipastikan oleh DPR, kepolisian semua, oke. Dan Pak Jokowi memiliki legitimasi yang makin kuat, dan beliau ketemu dengan Pak Ical. Nah, ini menurut saya sebuah insting. Pak Jokowi memiliki insting politik, dan saya sangat yakin setelah pelantikan tanggal 20, Pak Jokowi memiliki legitimasi yang kuat dan beliau akan merangkul semua. Tapi Mas Heri membacanya bagaimana? Apakah itu sebagai bentuk dalam tanda kutip, lagi-lagi saya harus katakan, menunjukkan kepada Koalisi Indonesia Hebat, ini loh harusnya begini? Ya, itu tergantung kepada Koalisi Indonesia Hebatnya. Apakah kemudian gerakan politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sebagian pembelajaran misalnya. Tapi menurut saya enggak. Saya melihat gini, Pak Jokowi itu orang yang sangat memiliki pengetahuan politik, dan juga yang saya bahasakan tadi memiliki insting politik, dan beliau tahu beliau adalah orang yang bukan pengambil keputusan tertinggi di partai politik, sehingga ketika bermain pada ranah parlemen beliau kan tidak banyak bergerak. Tapi ketika nanti di pemerintahan beliau sadar betul nanti hubungan dengan parlemen ini akan ada misalnya ada dalam tanda petik misalnya sumbatan-sumbatan politik. Nah, makanya beliau gerilya sendiri. Dan menurut saya itu nggak akan bawa Koalisi Indonesia Hebat, beliau sebagai presiden gitu. Bung Boni melihatnya gimana? Jauh sebelum Koalisi Merah Putih itu terbentuk, saya pernah menanyakan hal ini ke beliau, ke Pak Jokowi. Nanti bagaimana kita menyikapi oposisi di parlemen? Kalau nanti ternyata Pak Prabowo atau calon yang lain itu didukung oleh mayoritas partai. Beliau mengatakan bahwa itu bukan hal yang sulit. Semua bisa diselesaikan dengan komunikasi. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam beberapa hari terakhir, Mas, bagaimana dia bertemu Ical dan beberapa yang lain yang tidak bisa saya sebutkan di sini, itu saat ini sebetulnya sebuah gerakan yang justru menabrak atau mendekonstruksi semua teori lobby politik yang lama. Teori dalam lobby adalah apa? Teori tentang lobby politik itu selalu bicara soal fondasinya adalah kepentingan. Kita bertukar kepentingan sehingga kemudian terjadi stabilitas atau kompromi. Tapi yang dilakukan oleh Pak Jokowi bukan pertukaran kepentingan, tapi sebuah pendekatan hati, pendekatan emosional, pendekatan pribadi. Dan dia coba mempersuasi dengan bahasa-bahasa kultural. Dan itu ternyata sangat efektif. Jadi saya kira justru Pak Jokowi menghadirkan sebuah pendekatan baru di dalam teori lobby politik. Dan saya dalam hal ini maka kemudian saya percaya betul
Jokowi adalah sebuah kekuatan politik tersendiri, bahkan melampaui kekuatan partai-partai pendukungnya. Tapi ini pukulan nggak buat koalisi Indonesia Hebat di MPR DPR? Saya kira soal pukulan itu kan tergantung apakah mereka benar ingin menjatuhkan Jokowi atau sekedar mencari posisi. Nah, saya melihat justru mayoritas partai di koalisi Merah Putih perjuangannya tidak ideologis. Tidak ideologis dalam pengertian ingin melawan ideologi-ideologi koalisi Indonesia Hebat, tetapi lebih pada upaya untuk memperkuat bargaining position, posisi tawar. Sehingga sangat mungkin ke depan, saya kira ada anggota Merah Putih yang justru keluar dan bergabung ke Indonesia Hebat. P3 misalnya, PAN misalnya, ya, yang mungkin yang cukup ideologis dan bahkan kekecewaannya juga ideologis, itulah PKS dan juga Gerindra. Mungkin ini akan sangat solid sampai sekian waktu ke depan. Tetapi selain dari itu, semua akan berubah sesuai dengan konteks. Bung Heri melihatnya bagaimana, Bung? Apakah kekuatan koalisi Merah Putih nanti ini bisa mencair? Tadi pagi saya bertemu dengan Jokowi. Pak Amin Rais dalam satu forum, dan beliau katakan kalau seandainya Pak Jokowi mengundang semua tokoh-tokoh koalisi Merah Putih, maka mereka dengan seksama dan bersama-sama akan menerima undangan dan akan berbicara soal bangsa ke depan. Saya kira itu adalah komitmen ya. Kalau Pak Amin kemudian misalnya tidak menjalankan apa yang dia omongkan, menurut saya itu menjadi hal juga, menjadi catatan kita. Jadi itu komitmen. Baik. Dan saya yakin Jokowi bisa melakukan itu. Baik, kita sampai pada penghujung dialog kita nih. Saya ingin Bung Boni maupun Bung Heri ini memberikan masing-masing catatan. Karena gini, kita kembali kepada postur kabinet ya yang disusun ya. Ini kan harus mampu menjawab 2015 masyarakat ekonomi ASEAN. Betul. Kemudian 2020 nanti kita akan menuju era globalisasi, dan kita nggak mungkin menarik diri dari itu. Kalaupun mungkin nggak ada keberanian dari pemimpin kita untuk menarik diri dari perjanjian. Mungkin saya mulai ya. Silakan. Saya kira pemerintahan ini dimulai dengan penguatan visi misi, ideologi, program, konsep yang luar biasa. Istilah revolusi mental itu bukan sebuah istilah sederhana, tapi adalah refleksi dari keseluruhan keseriusan dari pemerintahan Jokowi untuk membangun perubahan, mulai dari fondasi berpikir sampai pada hal yang bersifat teknis. Dan dalam konteks ini saya sangat optimis perubahan ini akan berjalan dan kita akan menjadi bangsa yang sangat siap. Di dalam segala dimensi kita akan siap. Tinggal nanti kita harus memberi ruang pemerintahan ini bekerja dengan baik. Makanya saya bilang riak-riak yang ada di parlemen itu harus sedemikian rupa diatur supaya bijaksana, jangan sampai hanya ungkapan dendam atau kemarahan pribadi dari elit-elit politiknya. Karena pemerintahan ini sudah siap, segala konsep sudah siap, infrastruktur sudah siap, tinggal berjalan. Maka dukungan itu penting, dan saya percaya masyarakat, publik, media massa, masyarakat sipil ini semua akan mendukung. Baik. Ya, menurut saya karena ini momentumnya juga akan pelantikan lalu kemudian penentuan kabinet, maka saya sangat berharap Pak Jokowi juga mempertimbangkan berbagai macam aspek, termasuk tadi kalau soal profesional, oke lah kita sudah memahami betul soal itu. Namun menurut saya yang paling penting juga adalah saya justru berharap adalah tokoh-tokoh muda itu muncul di kabinet gitu ya. Karena saya kira Pak Jokowi adalah tokoh muda. Lalu kemudian ya energik menghadapi globalisasi dan berbagai macam tantangan ke depan, itu juga diperlukan orang-orang yang memiliki visioner, energik dan lain sebagainya. Menurut saya itu penting juga diperhatikan gitu. Oke. Terakhir sebelum kita tutup, kira-kira Bung Boni masuk nggak di dalam kabinet? Saya tidak pernah berpikir, Mas. Saya kira keberhasilan terbesar kita bahwa perubahan mulai terjadi dengan Jokowi menang jadi presiden. Oh gitu ya. Dan revolusi mental sudah dimulai. Sudah dimulai. Oke, baik Bung Boni, terima kasih sudah hadir. Bung Heri, terima kasih. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, demikianlah dialog kita di dialog TVRI kali ini. Semoga Presiden terpilih kita beserta Jokowi beserta Yusuf Kala mampu menyusun kabinet yang benar-benar menjawab tantangan ke bangsa ini ke depan, ya ini bagaimana kita bisa menang dalam masyarakat ekonomi ASEAN dan kita juga bisa menjadi pemain inti di masyarakat global, ya ini di era globalisasi pada tahun 2020 mendatang. Saya Heri Herman, terima kasih dan sampai jumpa.